Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, akhir-akhir ini Kabupaten Bengkulu Selatan cukup diramaikan dengan berbagai pemberitaan terkait dengan dilaporkannya Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi ke KPK, Mabes Polri dan Polda Bengkulu. Laporan tersebut yang pertama terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi anggaran COVID-19. Laporan tersebut disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, laporan tindak pidana dugaan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Oknum Bupati Bengkulu Selatan terkait dengan pemalsuan identitas untuk mengurus izin poligami. Adapun pihak pelapor adalah sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan ASBS. Kalau tidak salah, ASBS ini merupakan singkatan dari Aliansi Selamatkan Bengkulu Selatan. Melalui kesempatan ini pula, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada ASBS, aktivis ASBS, yang begitu vokal, berani menyuarakan dan melaporkan berbagai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Oknum Bupati Bengkulu Selatan. Karena saya yakin dan percaya, sebenarnya masih banyak masyarakat yang sependapat, sepemahaman, satu pemikiran, satu nafas, satu ide terkait dengan dugaan korupsi dan dugaan pemalsuan identitas yang dilaporkan ke aparat penegak hukum. Namun masih banyak masyarakat yang mungkin belum berani, belum bisa bergabung ke barisan, belum berani bergabung ke barisan, belum berani menyampaikan dan melaporkan ke aparat penegak hukum. Mungkin dengan adanya ASBS, sekelompok masyarakat yang belum berani muncul ke publis tersebut telah merasa terwakili oleh aktivis ASBS. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi. Selamat berjuang, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma menyampaikan apresiasi kepada pihak ASBS, namun pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan berbagai pemikiran-pemikiran dan juga mungkin berbagai masukan dan informasi kepada pihak ASBS dan masyarakat pada umumnya. Melihat situasi yang ada saat ini dan juga membaca dari pemberitaan-pemberitaan dan pergerakan-pergerakan informasi yang ada, saya berpandangan dan berkeyakinan bahwasanya saya sedikit pesimis bahwa laporan-laporan yang disampaikan oleh ASBS, baik itu ke Mabes Polri, ke Polda, ataupun ke Komisi Pemberantasan Korupsi, akan ditindaklanjuti sampai ke pengadilan oleh aparat penegak hukum. Mengapa? Karena ya seperti yang kita ketahui bersama ya, bukan berarti saya membela Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, bukan berarti saya berada di barisan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, namun saya ingin menyampaikan bahwasanya saya pesimis kasus ini akan tuntas sampai ke pengadilan. Saya pesimis laporan-laporan ASBS ini akan ditindaklanjuti sampai ke pengadilan. Tapi saya berharap kawan-kawan ASBS, aktivis ASBS, jangan salah kaprah, jangan salah sangka bahwasanya jadikanlah apa yang saya sampaikan ini mungkin menjadi cambuk, menjadi masukan yang bisa diambil dari sisi positifnya. Yang pertama, perlu kita ketahui ya, bahwasanya Bapak Gusnan Mulyadi ini adalah Bupati Bengkulu Selatan yang saat ini lagi menjabat, aktif menjabat. Jadi dengan segala kekuatan yang ada, power yang ada, dan infrastruktur politik yang ada, jadi beliau ini masih cukup kuat dan ground. Jadi sehingga diprediksi, diduga sulit untuk dijerat oleh aparat penegak hukum. Apalagi terkait dengan laporan dugaan korupsi dana COVID-19 ke KPK. Saya pikir ini sangat sulit untuk terungkap. Apalagi anggaran-anggaran KPK ini kan, maksud kami anggaran-anggaran COVID ini kan seperti dilindungi oleh negara. Terus kalau kita lihat lagi pada tahun 2022, laporan yang masuk, pengaduan yang masuk ke KPK itu cukup besar. Jumlah pengaduan yang masuk itu kalau dari catatan saya itu mencapai 4.623 pengaduannya.
Itu dari berita online saya kutip ya. Dari berita online saya kutip, ada 4.623 pengaduan yang masuk ke KPK. Namun hanya 1 pengaduan yang ditindaklanjuti sampai dengan penindakan. Artinya 0,0 sekian persen ya. Laporan atau pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sampai penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi kalau kita lihat kan KPK ini dalam tanda kutip hobinya OTT, bukan memproses pengaduan dan laporan masyarakat. Melihat kecilnya peluang pengaduan masyarakat untuk diproses dan ditindaklanjuti sampai ke penindakan. Jadi melalui kesempatan ini saya menyarankan kepada aktivis ASBS untuk melengkapi data-data, bukti-bukti terkait dengan laporan ke KPK tersebut. Karena kalau laporannya dengan bukti yang lemah, saya pesimis laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Apalagi sampai Bupati Bungkulu Selatan dipanggil, rasanya sangat kecil kemungkinannya terjadi kalau bukti-buktinya lemah. Lantas, bagaimana bukti-bukti yang mungkin menurut KPK, termasuk bukti-bukti yang dikategorikan bukti yang kuat? Dari referensi yang saya baca, ya mungkin kawan-kawan, berguna bagi kawan-kawan ya, bukti-buktinya itu misalnya bisa dilengkapi. Tapi bukti sulit juga. Kawan-kawan berusaha lah untuk melengkapi yang pertama RAB, RAB-nya ya. Terus SPJ dari kegiatan-kegiatan yang kita sebut ada dugaan korupsi. Terus modus korupsinya seperti apa? Terus aliran dana korupsinya itu kemana saja? Siapa saja yang menerima? Siapa saja yang menikmati? Terus buktinya aliran dana tersebut apa? Bisa bukti transfer. Kalau ada juga mungkin juga bisa juga bukti percakapan, telepon, rekaman, video, dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan adanya bukti-bukti tersebut agak kuat untuk dilaporkan ke KPK. Kalau tidak ada, ya menjadi lemah. Apalagi ya, kalau kita lihat dengan kemungkinan OTT juga sangat kecil. Saya pikir oknum-oknum yang bermain sudah cukup pintar dan cukup belajar dengan kasus-kasus yang ada. Mereka sudah pintar lah ya. Selalu berubah pola, cara, dan sistem dalam melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Nah, jadi kalau kita lihat, kita simpulkan bahwasanya KPK itu sangat kurang tertarik dengan pengaduan masyarakat. Mungkin karena bukti-bukti tidak kuat, bukti-buktinya lemah. Nah, jadi kalau kawan-kawan ASBS ingin menarik perhatian dari KPK, suguhkanlah data, suguhkanlah bukti-bukti yang kuat dan sulit dibantah, sehingga KPK tertarik untuk melirik kasus-kasus dugaan korupsi yang dilaporkan oleh kawan-kawan aktivis ASBS. Selain itu, kalau saya lihat dengan langkah-langkah kawan-kawan ASBS yang membuat viral laporan-laporan yang ada, saya pikir ini bagian juga ya, bagian dari upaya yang positif dilakukan oleh kawan-kawan SBS. Karena ada sedikit ada yang nyebut bahwasanya no viral, no justice. Jadi kalau tidak viral, tidak ada keadilan. Jadi ya, viral-viralkan aja terkait dengan apa-apa pergerakan-pergerakan, laporan-laporan dilakukan oleh kawan-kawan ASBS. Terus yang kedua, terkait dengan laporan ASBS ke Polda Bengkulu beberapa waktu yang lalu, bahkan informasinya juga sudah disampaikan ke Mabes Polri terkait dengan dugaan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Bupati Bengkulu Selatan. Yang mana pemalsuan identitas ini berhubungan dengan izin poligami yang dilakukan oleh terduga Bupati Bengkulu Selatan, Bapak Gusnan Mulyadi. Yang mana kalau saya baca-baca di berita bahwasanya ada dugaan pemalsuan data, yang mana beliau pernah memegang KK atau KTP di Tangerang yang nyebut bahwasanya beliau ini mempunyai anak 2 dan pekerjaannya sebagai wira swasta, bukan tertera sebagai Bupati Bengkulu Selatan. Nah, jadi kalau misalkan menurut pendapat saya ya, ini juga sulit untuk dijerat secara hukum kalau kawan-kawan aktivis ASBS tidak memiliki bukti-bukti akurat. Karena seperti ini, mungkin
argumen-argumen kawan-kawan ASBS bisa terbantahkan dengan berbagai alibi. Contoh, informasi dari kawan-kawan ASBS bahwasanya di kakak beliau senama Gusnan Mulyadi yang pindah ke Tangerang itu jumlah anaknya ada 2 di dalam kakak. Itu bisa saja terjadi sebenarnya dengan alibi seperti ini ya. Mungkin anaknya, kalau memang ada 3 anaknya, yang satu itu masuk di kakak orang lain. Karena seperti ini, saya ibaratkan ya, saya misalkan berandai-andai. Anak saya ini ada 2. Toh tidak ada salahnya ketika anak saya yang satunya masuk di kakak adik saya atau masuk di kakak saya. Tidak ada masalah. Dan secara administrasi kependudukan anak saya 1. Kenapa? Karena satunya bukan kakak saya. Pikir bisa berdalih seperti itu. Beralasan dan beralibi seperti itu. Terus dari sisi poligami saya pikir tidak ada masalah. Apalagi yang bersangkutan juga sudah mengantung izin dari istri tua. Jadi dari sini susah untuk menjerat beliau secara hukum. Apalagi yang seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya Bapak Bupati Bung Selatan ini masih aktif berkuasa. Jadi sulit untuk menembus benteng-benteng kekuasaan itu masih sangat sulit. Selain melakukan upaya-upaya hukum, saya juga berpendapat, mungkin juga menyarankan kepada kawan-kawan SBS, silakan juga ditempuh upaya-upaya politik, baik itu ke DPRD kabupaten maupun upaya-upaya lobby-lobby politik lintas partai politik. Karena menjelang tahun politik 2024 ini ya mungkin banyak kepentingan-kepentingan yang bisa masuk melalui jalur politik untuk membackup laporan-laporan kawan-kawan, baik itu laporan ke Mabes Polri, Polda maupun ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara politik nasional, bahwasanya Partai Nasdem, partainya Bapak Bupati Bung Selatan, di mana Pak Bupati Bung Selatan Gusnan Mulyadi ini kan adalah Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bung Selatan. Ini partai berseberangan dengan partai penguasa karena beda bakal calon presiden yang akan diusung. Artinya kalau kita melihat kasus Johnny G. Plate, ini udah panjang pula ceritanya. Kalau kita lihat kasus Sekjen Partai Nasdem, artinya ada kemungkinan kasus ini bisa masuk lewat jalur-jalur informal atau jalur-jalur politik melalui partai-partai yang berkuasa yang bertentangan dengan Partai Nasdem. Terakhir, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kawan-kawan SBS jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Bukan bermaksud untuk membela Bupati Bung Selatan Bapak Gusnan Mulyadi, juga bukan bermaksud untuk melemahkan dan mematahkan semangat kawan-kawan aktivis ASBS dalam melakukan pergerakan-pergerakan ini. Namun inilah bagian dari sumbang saran, masukan-masukan, informasi-informasi yang mungkin berguna bagi kawan-kawan aktivis ASBS atau bahkan juga bisa menjadi cambuk perjuangan untuk melakukan pergerakan ke depannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.